Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah Jamaluddin dengan NIM 2020203860202017 dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Baik, untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori permintaan uang dalam ekonomi Islam? Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat dengan 3 tujuan, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Namun dalam permintaan uang dalam Islam hanya terdapat dua tujuan, yaitu tujuan transaksi dan tujuan berjaga-jaga. Tujuan spekulasi dilarang dalam Islam karena spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga surat berharga. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu struktur kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Adapun struktur kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu non-ribawi. Islam tidak mengenal unsur riba dan bunga bank. Itu diharamkan secara tegas. Karena pada sistem riba banyak menguntungkan pemilik modal yang mendapat keuntungan lebih dari yang dipinjamkannya. Dalam manajemen moneter Islam didasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya soal yang ketiga, yaitu instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Instrumen moneter Islam dapat dibedakan berdasarkan 3 mazhab, yaitu pertama mazhab Iqtisaduna. Pada masa awal Islam tidak dibutuhkan kebijakan moneter karena minimnya praktik sistem perbankan dan penggunaan uang. Jumlah uang yang beredar merupakan elastis sempurna. Kemudian yang kedua, yaitu mazhab mainstream, yaitu instrumen yang digunakan mazhab yang kedua untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset yang produktif yang menganggur. Kemudian mazhab yang ketiga, yaitu alternatif. Mazhab ini menjabarkan kebijakan moneter melalui syuratim proses, yakni suatu kebijakan yang diperoleh otoriter moneter merupakan hasil dari kesepakatan sebelumnya dengan otoritas sektorial. Hal ini bertujuan agar dapat menciptakan harmonisasi antara kebijakan moneter dengan sektor real. Kemudian soal yang keempat, yaitu implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan moneter bagi pembangunan ekonomi ditujukan untuk menjaga agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat, sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan inflasi, di mana pada umumnya pelaporan jumlah likuiditas dilakukan melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, diskonto suku bunga bank sentral, dan cadangan wajib. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu penjelasan singkat jurnal mengenai kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam di dalam pelaksanaannya pada dasarnya harus selaras dengan tercapainya tujuan dari sistem ekonomi, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat, serta sasarannya adalah mengoptimalkan kesejahteraan manusia. Dengan itu perlu memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif
dalam menentukan instrumen kebijakan moneter Islam, di mana tidak hanya terfokus pada jumlah uang yang beredar, tapi juga pada aktivitas sektor real. Membangun infrastruktur penerapan kebijakan moneter Islam sesuai dengan instrumen sesuai dengan syariah, melakukan pendekatan agar dapat menciptakan peraturan undang-undang yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong perbankan dan skala industri keuangan Islam agar kebijakan moneter Islam menjadi efektif. Baik, itulah tadi penjelasan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Sistem Moneter Islam. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.